Althusser melanjutkan Karl Marx. Dia sepakat dengan Karl Marx tentang terjadinya penindasan-penindasan, tentang adanya struktur yang timpang dalam mode sosial yang namanya kapitalisme. Cuma ada dua hal yang dikritik oleh Althusser, sebagaimana minggu lalu Gramsci mengkritik Marx. Jadi Althusser mengkritik ada beberapa variabel gagasannya Karl Marx yang perlu diadaptasi lagi, yang harus disesuaikan. Ini yang tadi saya sebut contoh kritik yang konstruktif. Tidak serta-merta dijatuhkan, dibuang, dijelek-jelekkan. Jadi gagasannya Karl Marx itu ya bagus, ada benarnya, cuma bagian tertentu kurang. Loh, kalau orang dikritik gini kan seneng, daripada wah dasar kamu. Sekarang gitu. Dasar kamu pendukungnya itu, dasar kamu pembelanya itu, kan sekarang selalu begitu awalnya. Kalau para filosof dulu kan lebih santun. Marx bagus, saya ingin melanjutkan Marx. Cuma ada beberapa yang perlu direvisi. Nah, itu kan lebih gentle namanya. Karena ya kita manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada titik-titik salahnya, ada titik-titik lemahnya. Kita itu kuat, perbedaan itu kan niscaya. Kita itu kuat ketika dalam perbedaan kita saling menguatkan. Saling tawasau bil haq, itu kan bahasa Qur'annya itu. Dan Quran sudah wanti-wanti kan, yang itu wala tajassasu wala yaghtab wala yaskhor dan seterusnya. Jangan pakai cacian deh, jangan pakai nyari-nyari kesalahan orang, jangan pakai ngomong jelek tentang orang. Tapi saling mengkritik, saling menasehati. Oke. Kalau saya ngomong gini biasanya bayanganmu selalu kelompok musuhmu yang ideologinya beda. Padahal mungkin kamu sendiri juga begitu, tapi tidak sadar. Yang pertama dikritik oleh Althusser adalah logika ekonomisme, determinisme ekonomi, persis seperti Gramsci kemarin. Yang lebih ditekankan oleh Althusser, Karl Marx kan bilang bahwa segala struktur sosial hari ini itu ada basis structure sama suprastructure. Kalau katanya Marx ya semuanya porosnya di basis ini. Yang supra itu hanya sublimasinya. Intinya ya ekonomi. Sama kayak kamu bilang ala ujung-ujungnya paling ya duit. Nah itu kan itu. Tapi katanya Althusser enggak. Ya penting ekonomi, nanti arahnya juga ke situ, tapi banyak variabel superstruktur itu yang enggak semata-mata ekonomi. Termasuk ideologi ini. Untuk ideologi bahkan banyak loh orang yang rela mati. Oh itu kan mesti nggak perhitungan ekonomi. Seuntung-untungnya ekonomi orangnya mati ya nggak jalan. Ada orang yang rela berkorban, rela rugi demi ideologi. Oh itu kan katanya Althusser berarti ya nggak ekonomi. Bahwa nanti ujungnya ketemu ekonomi lagi sebenarnya. Kalau dia sukses ya untung secara ekonomi. Tapi ekonomi tidak selalu yang pertama-tama. Itu yang dikritik oleh Althusser pada Marx. Jadi ndaklah, ekonomi penting, basis structure penting, tapi ndak selalu ke situ. Ndak selalu pertimbangan ekonomi. Orang tua sama anaknya itu mungkin pertimbangannya bukan ekonomi, tapi ideologis. Mereka mungkin ingin membentuk anaknya sebagai apa, punya visi sendiri tentang anaknya. Kemudian pasangan cowok, cewek, pacaran juga pasti insya Allah tidak ekonomi. Kecuali yang sama-sama materi. Ya kan yang ekonomi kan hitungannya materi. Tapi kan ada yang rela berkorban.
segalanya, asal nggak disuruh neraktir. Ya kalau neraktir kan mahal, kalau ekonomi itu katanya ndak ekonomi. Jadi ndak ekonomisme dikritik, termasuk determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi itu pasti ekonomi, struktur yang melandasinya. Katanya Althusser, ndak begitu. Ada beberapa hal yang tidak diawali dari ekonomi. Yang kedua, mengkritik humanisme. Ini humanisme awal khas humanisme barat awal. Termasuk yang diambil oleh Karl Marx. Humanisme itu melihat kehidupan sosial manusia sebagai sudah ada polanya, sudah ada patternnya, ada sunnatullahnya. Kalau di Althusser enggak, kehidupannya manusia itu ya kuncinya di tangan manusia sendiri. Jadi tidak ada pola-polaan, ya tergantung manusia ingin membentuk seperti apa. Nah, sementara di humanisme barat awal itu kehidupan sosial ini ada polanya. Kayak di Karl Marx kan ada pola-polanya. Kalau kapitalisme nanti modelnya begini. Kalau ini gagal terus akan muncul ketidakpuasan, kemudian muncul pemberontakan, ganti dari menindas ditindas, kemudian lahir masyarakat setara. Seolah-olah ini proses yang pasti. Padahal katanya Althusser, enggak lah, ngomong manusia itu enggak ada yang pasti. Proses sosial itu enggak ada yang eksak. Semuanya tergantung manusianya. Rumusan sosial apapun itu ya sifatnya selalu temporer, kontekstual. Tidak kapanpun dan dimanapun pas. Ya dunia sosial itu kan dunia kesepakatan. Yang nilainya tidak mutlak, bisa ganti asal disepakati. Jadi tidak ada rumusnya. Kalau orang Indonesia hari ini mengganti misalnya, Pak, sudah bosan Pak lambang negara sejak dulu burung Garuda. Misalnya. Loh itu kan kesepakatan. Misalnya saat Indonesia sepakat ganti aja lah Pak burung Garuda yang lebih artistik. Buat diganti gambar-gambar apalah gitu. Yang lebih Indonesia lah Pak, misalnya gambar komodo misalnya. Lambang negara kita komodo, susah. Susah kamu bikin 17 Agustusnya kalau komodo ya. Oke, ya kalau Garuda kan enak, sayapnya 17. Oh berarti tanggal 17 gitu kan. Kalau komodo susah kamu 17 apanya. Oke, jadi itu humanisme barat yang dikritik oleh Althusser. Jadi manusia yang pegang kunci, bukan lagi takdir, bukan lagi pola-pola pasti, pola-pola paten. Jadi dia mengkritik dua hal itu, ekonomisme dan humanisme.